Cek cek. Oke, kembali lagi di SIP tutorial. Kali ini kita akan membahas software Maxuf lagi. Untuk episode keempat, yaitu kita akan mencoba untuk mendesain kapal dengan menggunakan Maxuf Modeler. Untuk selanjutnya kita langsung praktek aja, karena di video sebelumnya kita sudah mengenal beberapa tools. Nanti kita akan mengaplikasikannya ke softwarenya langsung dengan cara mendesain sebuah kapal sederhana. Oke, langsung ke software Maxufnya. Di sini saya sudah membuka software Maxuf Modeler seperti ini untuk tampilan defaultnya. Nah, untuk kapal yang akan kita gambar adalah seperti ini. Nah, berikut adalah data kapal. Terdiri dari panjangnya 40 meter, lebarnya 8 meter, tingginya 5 meter, serta syarat airnya 3 meter. Nah, jadi kalau di teknik perkapalan itu kan kita mengenal apa itu lines plan. Jadi di sini basicnya menggunakan lines plan. Jadi titik-titik tadi kita masukkan sehingga terbentuk koordinat-koordinat titik seperti pada gambar tersebut. Ya, langsung aja kita menggambar kapalnya. Oke, yang pertama kita di sini bisa menggunakan surface, bisa menggunakan kurva, itu terserah dari kalian masing-masing. Tapi untuk pemula biasanya saya lebih merekomendasikan menggunakan surface. Nah, di sini untuk surface di sini ada pilihannya, beberapa pilihan, dan yang paling sering dipakai itu adalah section plan, water plan, dan kemudian bottom plan. Tapi untuk saya sendiri lebih sering ini yang pakai bottom plan atau surface XZ atau dari tampak samping gitu. Kita coba klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, masih bentuk kotak, dan secara default control point-nya masih berjumlah 6 pada ujung-ujungnya. Kita coba zoom aja. Nah, di sini ada 4 titik. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bisa menambahkan titik-titik tersebut baik di titik-titik secara memanjang maupun secara vertikal ke bawah. Nah, di sini di tengah ini adalah zero point atau titik nolnya dari gambar kapal. Di sini ada baseline, yaitu garis dasar kapal. Dan nantinya kita bisa atur sendiri. Oke. Kemudian kita coba setting unitnya. Kita ubah ke meter, ini sudah meter. Kemudian masanya, satuan masanya kita pilih ton, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat dulu di gambarnya. Kita zoom aja. Nah, di sini untuk spesifikasi ukurannya yaitu panjangnya 40, lebarnya 8, tingginya 5, dan syarat airnya 3. Kita masukkan dulu panjangnya 40 dan tingginya 5. Kita masukkan kita ubah dulu. Ini kan masih di tengah, kita ingin mengubah titik pojok bawah ini ke pas di 0,0 di sini, di 0 point. Caranya adalah kita blok semuanya, kemudian kita di sini ada pilihan ungroup. Ya, teman-teman kalau misalnya lupa namanya atau
ya bisa diarahkan pointernya ke sini, maka akan muncul nama dari menu tersebut. Kita klik aja. Nah, otomatis titik-titiknya akan berwarna merah. Nah, apabila kita seleksi satu aja, maka akan semuanya akan terseleksi karena ini dalam mode grup. Kalau misal pengen ungroup ya kita klik ungroup, maka dia akan kembali ke awal tadi, titiknya berwarna merah muda. Jadi kita grup, kemudian kita double klik di ujung kiri bawah titik ini, kemudian kita long pause-nya kita pilih 0, height-nya kita pilih 0, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, kita ungroup lagi karena kita ingin mengatur panjang dan tingginya. Oke, untuk panjangnya dulu ya. Untuk panjangnya dulu kita blok bagian depan, 2 titik depan ini kita masukkan panjangnya tadi 40 meter ya. Kita masukkan 40 meter. Kemudian kita enter di long pause ini. Jadi ini ada 3, ada long pause, offset sama height. Long pause ini adalah mengatur panjangnya atau posisi X-nya, posisi X-nya. Kemudian offset itu adalah posisi dari Y-nya. Kemudian height adalah posisi dari Z-nya atau ketinggiannya. Nah, untuk mengatur ketinggiannya kita blok yang atas, 2 atas ini. Kemudian kita masukkan tingginya 5, ini tingginya 5, ini sudah 5. Kemudian kita klik enter. Oke. Kalau sudah, kita ingin membagi ini titik-titiknya menjadi 6. Nah, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 titik dari titik 0 sampai tutup sampai titik 6. Nah, ini ada 2, berarti kita perlu menambahkan 5 ya. Kemudian di sini ya teman-teman arahkan ke sini. Nah, ini ada namanya add control point, kita klik aja. Kita ingin nambahkan 5, jadi kita klik bagian atas sini, 1, 2, 3, 4, kemudian yang terakhir 5. Nah, ini kan kita nggak bisa lihat hubungan antara garis atas sama bawah. Gimana cara menambahkan garisnya? Kita ke sini ke bagian kanan. Nah, ini ada namanya softneck. Ini digunakan untuk menampilkan jaring-jaring atau hubungan titik. Kita aktifkan. Nah, maka akan ada hubungan titiknya ini. Kemudian kita atur jaraknya. Nah, di sini untuk jaraknya ini setiap 6 meter. Jadi 0, 6, 12, 20, 26, 34 sampai 40 yang terakhir. Kita atur aja. Nah, kita masukkan titik-titiknya di sini. Yang ini adalah 34. Sebelumnya kita atur tingginya dulu, kita samakan. Tingginya kita samakan 5. Oke, kemudian kita atur panjangnya yaitu 34. Kemudian 28. Kemudian 20. Oke, 12. Dan yang terakhir adalah 6. Seperti ini. Nah, di sini kita perlu
2 surface. Nah di sini baru ada 1 surface. Nah gimana cara menduplikatnya? Cara menduplikatnya adalah kita bisa menduplikatnya di menu surface. Di sini ada move surface. Nah ini ada, kita bisa klik duplicate. Nah, sebelumnya kita atur tingginya tadi. Tingginya kita ubah kurang lebih 1 meter. Kita ubah 1 meter. Itu mau 1 meter boleh, 2 meter boleh. Nah, karena nanti kita akan atur-atur tingginya. Nah ini supaya biar gampang untuk menduplikat. Kemudian kita pilih move surface, kita pilih bottom plane, kita klik duplicate. Nah ini jarak vertikalnya kita atur berapa, terserah. Misalnya kita masukkan 3, maka jarak duplikatnya atau jarak antar titiknya nanti akan berjumlah 3 meter. Kita klik OK. Nah maka akan jarak sini ke sini, jarak titik bawah ke sini, maka berjarak 3 meter. Nah ini kan kita pinginnya 2 surface itu menjadi tergabung atau terjoin lah istilahnya. Nah gimana caranya biar gabung? Caranya kita bisa pakai bond edge di sini. Nah ini namanya bond edge. Ini fungsinya untuk menggabungkan dua titik surface menjadi satu. Kita blok dulu, kemudian kita klik bond edge, maka akan terjoin seperti ini. Warnanya berubah menjadi orange. Nah terus yang atas ini kita ubah tingginya 5. Sudah 5. Oke. Kemudian kalau sudah kita tinggal masukkan koordinat dari masing-masing titik. Kita minimize. Oke. Kita masukkan. Sekarang tingginya sudah, panjangnya sudah, berarti kita tinggal masukkan offsetnya. Nah, kita masukkan offsetnya. Di sini ada 4 offsetnya, 1 sampai 5, 0 sampai 5 maksud saya. Ini dimasukkan 4. Nah ketika dimasukkan 4, maka untuk body plan akan berbentuk seperti ini. Dia akan berpindah posisi sejauh 4 meter ke kiri, ke kanan. Karena ini tipenya adalah simetri, maka dia otomatis kanan kiri sama. Karena kapal kan umumnya akan berbentuk simetri, atau yang kiri dan kanan pasti sama, karena mungkin akan berpengaruh dengan stabilitasnya. Jadi ketika kita mendesain kapal, maka kita harus mengusahakan seimbang antara kiri dan kanan. Maka untuk square masuk ini akan otomatis dia sistemnya mirror atau terduplikat, kiri dan kanan sama. Oke, kita kembali lagi ke tampak samping profile. Nah kita masukkan yang kedua ini. Yang kedua ini adalah 4 sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Nah ini kita masukkan offsetnya 4. Kemudian yang depannya adalah 2,4.
Oke, kita lihat lagi dari tampak samping. Nah, ini akan berubah lagi. Kemudian kita yang bawah bagian bottom ini tetap 0 karena dia bagian bawah bagian kill ya, karena dia tertutup maka offsetnya 0. Oke, kalau sudah mengatur offsetnya, kita atur ujung depan dan ujung belakangnya. Nah, ini ada height-nya. Nah, untuk yang kedua ini, untuk row kedua ini, nah untuk bagian belakang ini ada 2,4 sama 1,5. Ini kita masukkan tingginya 2,4, dia akan naik. Kemudian yang depannya adalah 1,5. Kemudian ini 3 titiknya adalah 1 nilainya. Kemudian ini 2 dan yang terakhir 5. Ini 2 terus yang ini 5. Sebenarnya terserah, bisa masukkan 5 atau masukkan berapa. Kita enter. Karena ini belajar jadi kita buat sederhana aja. Jadi kalau teman-teman pengen yang lebih expert bisa nyoba-nyoba sendiri, nyari gambar-gambar kapal di Google, nyari di internet, bisa dipraktikkan sendiri. Nah, yang kemudian yang di sini ini 2, kemudian 1, ini 2, terus yang ini 1, dan 1, 2, 3, ini 0, ini 0, nggak usah diubah. Kemudian yang ini 1, ya ini 1, terus yang paling terakhir adalah 5. Kita masukkan 5, enter. Nah, kita lihat dari tampak samping seperti ini. Dari tampak depan ini tampak body plan, kemudian ini tampak samping, kemudian yang ini tampak atas seperti ini, kemudian yang ini tampak perspektif 3 dimensi. Nah, kita pengen melihat, ini kan masih garis-garis, kita coba render. Di sini ada menu rendering, kita zoom dulu. Nah, ini ada rendering, kita klik. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Warna defaultnya biru, abu-abu. Sorry. Ya, ini kan masih kaku. Nah, kita bisa mengatur kekakuan atau stiffness-nya itu sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini ada di properties, atau kalau nggak ketemu properties bisa diklik kanan, properties juga bisa. Nah, di sini biar gampang aja. Nah, ini stiffness-nya di sini ada 2 sampai 10. Jadi semakin ke bawah dia akan semakin lentur atau fleksibel. Dan semakin ke atas dia akan semakin kaku. Nah, kita coba masukkan 3. Nah, dia akan lebih smooth ya. Terus yang bawah juga mengikuti. Nah, kita yang sini juga masukkan 3. Oke, kalau misalnya kurang smooth bisa tambahkan ke 4. Nah, ini kenapa 2? Karena dia bentuk body plan-nya kan dia lancip kapal bentuk lambung V, maka tidak bisa. Jadi supaya biar 3 gimana, kita bisa menambahkan tenter point di sini, tapi hasilnya nanti lambungnya bukan lambung V tapi lambung bentuk U gitu, melengkung. Ini kan kita coba gambar kapal yang bentuk lambung V.
Lambung V itu biasanya digunakan untuk kapal-kapal cepat, kapal-kapal yang mengutamakan nilai tahanan yang kecil sehingga dia speed atau kecepatannya itu besar. Jadi biasanya jenis tipe lambung ini digunakan untuk kapal speedboat atau kapal patroli atau kapal-kapal yang mengharuskan dia memiliki kecepatan yang tinggi gitu. Oke, ini sudah. Nah, kita pengen mengubah warnanya, misalnya yang bawah kita coba ganti ya. Kalau pengen ganti warnanya kita klik 2 kali untuk membuka properties, tapi di sini bisa, di sini ada menu view and appearance. Oke, di sini kita bisa ganti ini warnanya, pilihan warnanya lebih banyak, bisa kita ganti misalnya putih atau hijau, atau ya misalnya kita pilih merah hati, klik OK. Yang atas ya, bisa lewat di sini ya, atau bisa pilih biru ini. Nah, seperti ini. Kita bisa ke sini. Nah, seperti ini. Kalau pengen garis-garisnya tidak ditampilkan, ini bisa di lock. Nah, ini garis-garisnya akan hilang. Kalau pengen mau ngedit lagi, bisa kita unlock dulu, baru bisa kita edit lagi. Nah, misalnya kita pengen ngedit yang bagian ini, nah kita bisa memilih menu masking. Supaya apa? Menu masking itu untuk mempermudah kita mengedit titik tertentu sehingga kita nggak salah pencet gitu. Jadi kalau misalnya pengen ngedit pada poin ini, misalnya pada panjang 20 meter, kita bisa pilih masking, maka yang muncul nanti akan titik ini aja. Dan kalau ingin melihat semuanya, kita unmax, maka akan muncul semuanya. Nah, ini kan masih belum ada tutup depan dan belakang. Misalnya kita ingin menambahkan tutup atau menambahkan surface untuk bagian belakang dan bagian atas, kita bisa menambahkan surface lagi. Kita kembali ke tampak samping dulu, kita tambahkan add surface. Kemudian untuk menambahkan deck ya, menambahkan deck itu biasanya kita pakai water plane. Kita pilih add surface, water plane, kemudian kita klik. Nah, ini posisinya di bawah ya. Oke, bisa kita pindah. Sebelumnya kita lock dulu ini untuk yang surface lambungnya, biar nggak salah pencet. Jadi kita fokus ke ininya, ke water plane-nya. Kita atur ketinggiannya 5. Kemudian kita bisa geser ke depan. Oke. Kemudian kita atur lebarnya nanti kan lebarnya 8/2 berarti 4. Kita masukkan 5 aja. Kita lebihin. Oke. Kemudian kalau ingin menambahkan surface bagian belakang, kita bisa menambahkan section plan. Dan kita klik section plan. Kita kembali ke tempat samping.
Nah, ini kita bisa geser-geser ke atas seperti ini. Kalau pengen lurus, kita bisa kita pencet shift pada keyboard dan kita tarik ke atas seperti ini. Kita atur lebarnya, offsetnya kita ganti misalnya 5 seperti ini. Kemudian nah ini kan kita perlu memotongnya, kita bisa menggunakan fitur trim pada Maxuf. Kita pilih display, trimming invisible. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita klik surface-nya, klik kiri, kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kita pilih start trimming. Nah, ini kan nggak berpotongan, berarti kita perlu menggeser titiknya supaya dia itu berpotongan dengan lambungnya, ya istilahnya melebihkan dikit. Misalnya kita ubah lambungnya misalnya 5,01 supaya berpotongan dengan decknya. Kemudian yang belakang kita geser ke belakang sedikit, misalnya minus 0,01. Kita coba trim lagi, klik kiri, klik kanan, start trimming. Nah, ini sudah muncul garisnya, ini artinya dia sudah berpotongan. Kita klik kiri, kemudian kita klik kanan, kita pilih trim, atau bisa pencet di keyboard Ctrl T, kita klik oke. Dan yang belakang ini juga perlu kita trim, kita klik kanan, kemudian kita start trimming, kita trim, kita klik kiri, klik kanan, start trimming, klik kiri lagi, klik kanan, kemudian kita trim. Oke, kita lock biar garisnya hilang. Oke, seperti ini. Jadi untuk kapal sederhana kita sudah jadi. Nah, ini kita kalau misalnya ingin menambahkan garis gimana, kita ingin menambahkan garis syarat atau garis station, nah kita bisa pilih, kita tentukan dulu syaratnya. Syarat airnya tadi kan di sini 3 meter. Kita pilih data, frame of reference, kemudian kita pilih ini, kita ubah ke baseline dulu. Ini juga kita ubah ke AP, kita klik OK. Kemudian kita balik lagi ke data, frame of reference, kita masukkan DWL nya atau syaratnya tadi 3 meter, kita masukkan 3 meter. Kemudian ini untuk FV nya kita setting sesuai dengan syaratnya, jadi otomatis. Nah, kita klik set to DWL, maka otomatis posisi FV nya akan berpotongan dengan syaratnya, berpotongan dengan lambungnya. Nah, di sini ya kelihatan ya, di sini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah posisi AP nya, yaitu perpotongan lambung buritan, lambung haluan maksud saya, perpotongan lambung haluan dengan syarat air. Dan di sini adalah posisi AP nya, di sini pas di 0,0. Oh, di sini belum kepotong, kita potong dulu. Oke, sudah potong. Oke, kembali lagi ke sini.
Nah, di sini kita ingin menambahkan syarat air dan stationnya. Kita pilih data, design grid. Nah, ini digunakan untuk menambahkan station atau section, kemudian patok plan, kemudian water planes, dan diagonal ini jarang dipakai, jadi kita skip aja. Kemudian kita ingin menambahkan sectionnya, kita pengen menambahkan dari section 0 sampai section HP, jadi totalnya kurang lebih 11 section. Kemudian kita klik OK. Nah, kita ubah ini labelnya, bisa diubah sesuai selera. Kita ubah menjadi AP di sini. Kemudian yang di sini kita ubah menjadi FP. Nah, kemudian kita pengen mengatur jaraknya. Jadi teman-teman bisa masukkan manual di sini jaraknya berapa, atau bisa masuk ke space. Kita pilih evenly between perpendiculars, kemudian kita klik OK, maka akan otomatis terbagi menjadi 11 titik. Kita klik OK. Nah, ini akan otomatis terbagi seperti ini. Kemudian kita ingin menambahkan water line, kita bisa menambahkannya, misalnya pin 5. Kita pilih space, kemudian kita pengen jarak syaratnya sama, kita pilih evenly across. Ini bisa masukkan secara manual, misalnya jarak syarat airnya misalnya 0,5, dimulai dari syarat 0,5. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan mulai dari WL1 yaitu 0,5, 1, 1,5, 2 sampai 2,5. kurang 1. Oke. Kita masukkan ulang 0,5. Oke. Nah, ini udah syarat dari 0,5 sampai syarat 3 meter. Kita klik OK. Nah, kita ingin menambahkan patok plan. Kita ingin menambahkan yang 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Kita space-nya kita otomatis membagi menjadi 3. Oke. Nah, di sini bisa kita klik, di sini ada pilihan section, patok plan, DWL sampai waterline. Kita pengen menampilkan semuanya, pokoknya kita aktifkan semuanya di sini. Kita aktifkan section, kita aktifkan patok plan, kita aktifkan waterline seperti ini. Nah, maka di sini ada untuk body plan akan menampilkan stationnya. Nah, di sini kan belum ada penomoran stationnya. Kita bisa klik di sini, bisa kita pilih di label, kita klik, maka akan muncul penomoran station dan penomoran syarat air. Nah, di sini yang sebelahnya ini cuma strip aja, bisa pakai bisa enggak. Di sini ada tampilan patok plan, terus ya bawah ini ada tampilan waterline. Kemudian di sini ada tampilan section body plan, dan di sini ada tampilan perspektif. Jadi ini istilahnya sudah mencakup semua komponen dari lens plan atau rencana garis dari kapal itu. Mungkin cukup dari menggambar sederhana dari maksud modeler. Mungkin kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi dari maksud. Sekian dulu untuk penggambaran
kapal sederhana. Terima kasih.